Oke, selamat sore sahabat Warta Kota. Kali ini saya sudah bersama dengan Bapak Imron selaku Ketua UPK di Setu Babakan ini. Perkampungan Budaya Betawi. Perkampungan Budaya Betawi, begitu. Selamat sore Bapak Imron, Selamat gimana sore. keadaannya saat ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Pak, banyak yang bertanya nih soal sejarah dari Perkampungan Budaya Betawi ini. Ini awalnya dibentuk pada tahun berapa sih Pak sebetulnya? Perkampungan Budaya Betawi itu dibentuk melalui SK Gubernur 92 tahun 2000. Ketika kampung ini dipilih dari beberapa kampung yang juga sudah dilakukan peninjauan dan pemilihan. Ada di Jakarta Barat, Sengseng, ada di Jakarta Pusat, Kemayoran, ada di Jakarta Timur, Condet, ada di Jakarta Utara, ada juga di Jakarta Selatan. Saat itu memang dimulai dari hasil kajian Lemtek UI bersama Bamus Betawi, bidang perekonomian. Ingin Bamus Betawi, masyarakat Betawi itu ada sebuah tempat kampung yang bisa dijadikan tempat pelestarian budaya Betawi. Maka karena kondisi alam saat itu tahun 2000, lingkungan Setu Babakan itu masih asri, Setu Mangga Bolong juga, dan lingkungan masyarakat juga tumbuhan-tumbuhannya juga masih sangat asri, maka dipilihlah. Alasan pemilihan pertama ya lingkungan penduduknya dan ekosistemnya masih sangat mendukung. Kemudian juga ada aset-aset pemerintah, yaitu Setu Babakan dan Setu Mangga Bolong serta pemakaman. Maka ditetapkanlah melalui SK Gubernur 92 Kampung Kalibata, Kelurahan Senghesawa dijadikan tempat pelestarian budaya Betawi dengan luas saat itu 165 hektar. Kemudian berkembang karena SK Gubernur kita anggap kurang kuat, kurang bisa memayungi karena cepatnya pembangunan. Begitu di launching, banyak pengunjung, banyak orang tertarik untuk tinggal di sini, tanah jadi mahal gitu ya. Masyarakat juga tertarik untuk jual. Akhirnya banyaklah rumah-rumah yang bentuknya minimalis. Padahal aturannya kan mestinya karena ini perkampungan, rumahnya harus tetap bernuansa Betawi. Maka kita berusaha berjuang untuk adanya aturan hukum yang lebih kuat, yaitu Perda 3. Jadi dari 2000 ke 2005 baru lahirlah Perda 3 2005 dengan ketetapan bukan lagi tempat pelestarian, ya. Perkampungan Budaya Betawi sebagai tempat perlindungan, pembinaan, pengembangan, dan pemanfaatan budaya Betawi dengan luas kawasan yang diperluas menjadi 289 hektar, yaitu RW 9 Kampung Cipedak Kelurahan Senghesawa, RW 8, RW 7, RW 6 Kampung Kalibata Kelurahan Senghesawa, dan RW 5 sebagian kecil Kampung Babakan, yaitu di bawah Setu Babakan. Nah, jadi sebenarnya sebelum ini jadi Perkampungan Budaya Betawi, ini memang sudah jadi kampung dengan nama-nama yang saya sebutkan tadi, dengan cerita dan sejarahnya masing-masing. Baik, untuk Situ Babakan sendiri Pak, ini kan sangat luas gitu ya. Ini mencakup berapa RW sih Pak, dan luasnya itu berapa gitu? Kalau Setu Babakan sendiri itu sebenarnya berada di RW 8, baik Bantaran Barat, Timur, Utara, dan Selatan. Luasnya itu saat itu 32 hektar. 32 hektar, dan Setu Babakan itu memang ya punya daya tarik yang luar biasa sejak dulu. Karena menurut cerita orang-orang tua dulu, penunggu di Setu Babakan itu perempuan.
jadi punya daya tarik yang luar biasa. Makanya Setu Babakan tuh semakin hari, semakin sore, semakin ramai pengunjung. Nah, itu. Tapi kita tetap punya aturan, begitu ba'da maghrib kita himbau masyarakat untuk bisa meninggalkan tempat ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Dan Setu Babakan ini memang dulu menjadi tempat mata pencarian masyarakat tempat untuk mencari ikan, gitu. Dan ikannya itu memang terkenal sangat gurih dan lezat, ya mulai mujair, gerame, emas dengan segala macamnya. Nah, makanya sekarang juga kita tidak melarang masyarakat mencari ikan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, untuk makan gitu ya. Tapi kalau menjala, menggunakan racun dan segala macam kita larang. Karena memang tetap setiap tahun dinas perikanan itu selalu menebar ikan. Dan banyak juga warga-warga masyarakat umum yang juga kadang-kadang tertarik untuk ikut menebar ikan di Setu. Makanya ada istilah ikan di Setu Babakan nggak pernah habis-habisnya. Ya Pak, saya melihat banyak sekali UMKM di sini, mulai dari ondel, kemudian juga bir peletok Pak. Nah itu ada setelah adanya perkampungan Betawi ini berarti Pak? Kalau UMKM pedagang, ya kan naluriah pedagang itu selalu ngikutin di mana ada orang di situ ada pedagang ya. Sebelum ada Setu Babakan, ketika perkampungan budaya ini ditetapkan tahun 2000 dan orang mulai banyak pengunjung, ya datanglah, lahirlah pedagang-pedagang tadi, gitu. Sudah ada. Namun karena sekarang perkampungan budaya Betawi menyandang gelar baru, yaitu 50 desa wisata terbaik dan juara 1 CHSE, maka kita harus mempertahankan itu, yaitu CHSE-nya tetap kita, SOP-nya tetap kita jaga dan kita laksanakan, dengan harapan orang yang datang kemari dalam keadaan sehat walafiat dan pulang tidak membawa penyakit. Nah, itu yang kita jaga dan pelihara sampai sekarang. Makanya datang kemari tetap kita melalui pintu depan ada scan digital suhu badan. Kemudian pedagang ya untuk bisa masuk nominasi 50 desa wisata terbaik, tentu kalau dari sudut pandang pariwisata harus ada kegiatan pembangunan berkelanjutan, yaitu adanya aksi perekonomian masyarakat setempat. Maka kita binalah UMKM tadi menjadi binaan kita yang sampai saat ini dari mulai 10, kemudian meningkat 15, kemudian 20, 25, sekarang sudah sampai 30 UMKM yang sudah kita bina dan sudah kita kurasi. Yang sudah kita bina dan sudah kita kurasi inilah yang mereka siap menyajikan makanannya setiap Sabtu Minggu. Bahkan setiap event-event besar mereka tampil mengikuti bajar. Bahkan bukan hanya di sini, mereka juga siap mengikuti bajar-bajar di tempat lain, karena kita bekerja sama dengan UMKM kecamatan, tingkat kota dan tingkat provinsi, sesuai dengan kualitas dan kapasitasnya. Mereka kita bina bukan hanya bagaimana melakukan penjualan, bagaimana mereka mempertahankan produk, tapi juga bagaimana mereka mengemas. Kita lakukan pembinaan bekerja sama dengan UMKM. Itu bagian. Dan mereka tidak berdagang, yang 30 ini tidak berdagang di bantaran Setu yang dilihat sekarang, karena kan yang saya sekarang kan kelihatan agak kumuh. Mereka dagang di tempat dan di rumahnya masing-masing. Ketika ada event mereka baru hadir di tempat ini. Dan memang dari sistem perekonomian dan dagang orang Betawi itu kan memang adanya di rumah. Dia nggak menempati tempat-tempat yang dilarang. Namun karena pengunjung banyak dan kebutuhan pengunjung juga harus dilayani, pedagang-pedagang yang ada itu tetap kita bina, karena tugas pembinaan kita kan dari sisi budayanya. Kita tetap sama-sama menjaga seni budaya Betawi. Memang kalau kita lihat sih masih kumuh, dan hampir kalau menurut data yang kita peroleh, hampir 300-an lebih pedagang yang berada di bantaran Setu. Dan itu tidak perlu kita buat apa-apa.
dan kita juga nggak berani melakukan pungutan. Nah, ya kita menunggulah kapan ketersediaan anggaran untuk bisa melakukan penataan pedagang. Karena dalam planning dan keinginan orang Betawi, Bantaran Setu itu bukan untuk dagang, tapi berfungsi sebagai jogging track, bicycle track, dan delman track. Nah, jadi pedagang ini kita inginnya ditempatkan pada zonasi tertentu, termasuk parkir. Karena kan keinginannya adalah parkir itu di luar zona Bantaran Setu, tapi di luar Bantaran Setu. Nanti dari tempat parkir dia menuju Bantaran Setu, masuk kawasan perkampungan budaya Betawi menggunakan kendaraan tradisional atau sepeda. Itu sebenarnya konsepnya. Kalau itu bisa terwujud aja, orang bisa bicycle track, delman track, ya jogging track, keliling Setu, wah itu udah bisa spot wisata kan. Dan itu jadi pembangkitan ekonomi yang luar biasa kan. Itu daya tarik ekonomi. Itu sebenarnya yang kita inginkan, mudah-mudahan segera terwujud, karena Bantaran Setu kan asetnya bukan berada di Dinas Kebudayaan atau UPK, tapi asetnya berada di Dinas Sumber Daya Air. Mudah-mudahan mitra kerjasama kita segera melakukan penataan dan pembangunan. Ya, kebetulan perencanaannya kan sudah selesai. Nah, sedangkan UPK itu karena berada di bawah Dinas Kebudayaan, dia konsentrasinya adalah pada bidang kebudayaan, KSID-nya adalah bidang kebudayaan. Tapi karena mencakup kawasan, ya menjadi tugas kita untuk melakukan koordinasi dengan SKPD lain. Karena pada prinsipnya kan kita satu sama kan. Yang penting bagaimana kita saling menguatkan sehingga perkampungan budaya Betawi menjadi desa wisata yang dicita-citakan, yaitu wisata budaya, wisata agro, wisata air. Wisata budayanya udah kita lihat, ada zona A seperti kita duduk ini, ada zona A. Kita bisa menikmati di zona A ini, bisa melihat tanaman-tanaman langka khas Betawi yang dulu ada sekarang udah bisa tumbuh, rambutan sudah mulai kelihatan, juga ada museum Betawi. Kemudian juga ada teater terbuka di mana masyarakat setiap Sabtu sore bisa menikmati hiburan seni budaya Betawi. Setiap Sabtu sore. Kemudian ada juga rumah-rumah contoh yang mereka bisa lihat dan nikmati. Di aktivitas keseharian Sabtu Minggu atau pada event-event tertentu juga ada workshop-workshop sebagai sarana sosialisasi dan apresiasi. Ada workshop kuliner, ada workshop souvenir, ada workshop gambang, tari, lenong, dan segala macamnya yang berkaitan dengan pembangunan seni budaya dalam kawasan ini sesuai dengan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Baik, sebagai kawasan zona wisata budaya, tentu kita pengelola bersama-sama mitra kerja lainnya ya terus giat berusaha untuk meningkatkan dan mengoptimalkan pelayanan. Setiap tahun kita melakukan pelatihan, hospitality excellence service, pelayanan firma dan segala macam. Sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik. Bahkan syukur alhamdulillah tahun ini kita masuk 40 besar UKPD yang ditunjuk menjadi zona integritas. Ya, mudah-mudahan kita terpilih menjadi 20 besar ya. Kalau itu terwujud, nah, berarti kan perkampungan budaya Betawi punya prestasi lain selain desa wisata tadi. Jadi potensi dan daya tarik itu terus kita lakukan dan kita jual dengan memberdayakan masyarakat, dengan melibatkan Pok Darwis. Karena destinasi wisata tidak akan bisa berkembang kalau tergantung pada pengelola atau pemerintah. Dia sangat tergantung pada kesungguhan masyarakat melalui organisasi Pokdawis. Karenanya dalam kegiatannya kita melakukan pembinaan ke RW-RW, ke kampung-kampung lain, biar masyarakat pengunjung tidak hanya konsentrasi di zona A, mereka juga bisa menikmati wisata-wisata di rumah-rumah penduduk. Sesuai dengan keinginan pimpinan kita, jadi urban destination. Jadi tempat wisata itu kan tidak harus
Di sini rumah kita kalau kita kelola dengan baik bisa jadi tempat wisata. Makanya kita juga melakukan pembinaan-pembinaan di tiap-tiap RW supaya punya daya tarik wisata. Misalnya di Kampung Cipedak RW 9, masyarakat pengunjung yang ingin mengambil paket-paket wisata di kita itu bisa menikmati bagaimana mengelola bioblok Godik Dember, pembesaran ikan lele sambil menanam sayuran, bagaimana mereka bisa menikmati buah alpukat Cipedak yang merupakan endemik kita. Makanya untuk memfasilitasi daya tarik wisata yang kita punya, kita bikin paket-paket. Yang paket pertama kita beri nama Main di Perkampungan Budaya Betawi. Nah, kegiatannya adalah tadi bisa naik delman, bisa mengendarai mobil listrik, sepeda, bisa workshop, ya, dan kegiatan-kegiatan lainnya. Begitu pulang mereka diberi souvenir 1 pohon buah alpukat. Nah, pohon alpukat Cipedak. Paket yang kedua, sehari di Perkampungan Budaya Betawi. Nah, berarti kawasan jangkauan orang berwisata sini lebih luas, bukan hanya satu lingkungan zona A. Dia bisa ke zona C, bisa ke kampung alpukat, ya, bisa ke, bahkan bisa sekarang itu kita udah bisa menikmati wisata baru, yaitu pemakaman Kopit, ya, yang sekarang sedang ditata. Itu kan juga jadi wisata religi, orang bisa belajar dari apa yang dilihat di pemakaman itu. Nah, itu juga menjadi tempat wisata yang menarik. Pulangnya sama dengan paket yang pertama, mereka dibeli souvenir 1 pohon alpukat. Paket yang kedua, yang ketiga yaitu paket 2 hari jadi orang Betawi. Ya, dia kudu nginep di homestay masyarakat. Ini kan kita membangun ekonomi masyarakat melalui homestay-nya kan. Nah, dia bisa menikmati makan bersama keluarga, dia bergaul, dia belajar budaya, dia ngomongnya juga Betawi. Nah, 2 hari dari sini, pulang dia lupa bahasa kampungnya. Kan orang kampung datang kemari para ngomongnya Betawi, gue lu, padahal nggak tahu dia nempatin gue lu itu di mana gitu kan. Nah, itu paket yang kita buat. Mudah-mudahan paket itu bisa merangsang teman-teman dari daerah lain untuk bisa berkunjung kemari. Ya, Pak Imron, berbicara COVID-19, kan memang waktu itu sempat menghambat mobilitas masyarakat untuk berkunjung ke sini. Itu ada kendala nggak sih Pak selama COVID? Saya kira selama COVID, Perkampungan Budaya Betawi jadi pelopor, ya. Ketika orang-orang takut tempatnya dijadikan sentral vaksin, kita yang paling pertama bersedia tempat kita jadikan sentral vaksin. Bahkan Kelurahan Srengseng Sawah mendapat penghargaan dari gubernur sebagai kelurahan yang memberikan pelayanan vaksin terbanyak. Karena selain untuk wilayah Jagakarsa, kita juga melayani wilayah-wilayah kecamatan lain, bahkan banyak yang dari tetangga sebelah dari Depok. Jadi nggak ada kendala. Ya, meskipun pergelaran dihentikan, tetapi masyarakat tetap inovatif dan kreatif menyesuaikan perkembangan zaman. Itu yang namanya manusia itu survival. Alhamdulillah, COVID pun ikut merubah gaya dan pola hidup masyarakatnya. Mereka terpaksa dan dipaksa harus menyesuaikan diri dalam melakukan penjualan produk-produk UMKM-nya. Kan? Nah, alhamdulillah sampai sekarang terus berjalan. Nah, produk-produk UMKM kita yang pemasarannya melalui media online. Jadi sekarang malah mereka beruntung. Media online-nya tetap berjalan, jualan langsungnya tetap berjalan. Inilah keberkahan dari
ujian dan musibah yang kita terima. Masyarakat diajak survive bagaimana menyesuaikan kehidupannya di saat-saat pandemi. Sekarang alhamdulillah sudah dicabut dan sudah dibuka, masyarakat juga bebas, tapi kita tetap menghimbau masyarakat untuk tetap menjaga kesehatannya. Dan tentu ekonomi alhamdulillah ya berkembang dengan baik ya. Ketika kita pertama kali kemarin melakukan Bajar dengan kita beri judul kegiatan ketupat lebaran, waduh UMKM di sini luar biasa berterima kasihnya. Wah Pak, adain lagi Pak gitu. Kenapa? Mereka untung besar. Kenapa? Tendanya gratis dari pemerintah. Mereka tinggal menikmatin. Karena memang untuk UMKM ya, mereka nggak bisa kalau dikenakan, belum bisa ya. Apalagi kalau UMKM baru tahap pertumbuhan dan pembinaan. Kecuali UMKM yang sudah tahap maju. Biaya sewa tempat itu kan kalau di event-event besar itu kan mahal. Bisa 1 juta, 2 juta. Mereka nggak mampu. Karena keuntungan dagang per hari itu kalau di kegiatan-kegiatan pameran Bajar biasa itu antara 500 sampai 1 juta. Bagi mereka punya penghasilan 500 sampai 1 juta luar biasa kalau tidak disewakan. Maka syukur alhamdulillah dengan melalui UMKM kita bekerja sama, kita pinjam tenda, tendanya bisa gratis, masyarakat bisa berjualan. Ini adalah bagian dari upaya pemerintah merangsang UMKM. Tapi kalau tendanya bayar, wah Anda bisa bayangkan ongkos biaya tendanya bagaimana dia bisa tutupin. Pak, Itu sebenarnya. bisa disebutkan Pak, ini kan ada banyak sekali rumah di Perkampungan Betawi ini Pak. Salah satunya ini adalah rumah kebaya namanya. Gitu. Boleh disebutkan satu-satu Pak, biar masyarakat tahu gitu ketika berkunjung ke sini. Ya, sebetulnya bentuk-bentuk rumah yang ada di Perkampungan Budaya Betawi ini juga menjadi daya tarik sendiri ya bagi mahasiswa ya, khususnya jurusan arsitektur dalam mempelajari dan mengenal kultur dan karakter arsitektur Betawi. Ya. Mereka bisa melihat rumah contoh, rumah kebaya, ya kan, rumah gudang, rumah bapang, gitu, dengan arsitekturnya. Nah, ini yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Kemudian di zona Ismail Marzuki, masyarakat juga bisa melihat rumah-rumah contoh Betawi pesisir, Betawi pinggir, Betawi tengah dengan lingkungan ekosistemnya. Ada empang, ada sungai gitu. Jadi selain zona A yang kita beri nama zona MH Tamrin, kita juga memiliki satu zona C yang kita sebut zona Ismail Marzuki. Di sana ada fasilitas rumah-rumah contoh Betawi tengah, Betawi pinggir, Betawi pesisir. Lengkap dengan ekosistem, ada musolahnya. Musolahnya beda, Betawi pesisir beda musolahnya. Betawi tengah beda bentuknya, Betawi pinggir beda bentuknya. Begitupun rumahnya. Dilengkapi dengan lingkungan tanaman dan pohon-pohon sesuai dengan karakter wilayah rumah. Ya. Itu sebenarnya juga yang menjadi daya tarik bagi wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang akan berkunjung ke sini. Encang-cingnya Babe menjaga, melindungi, melestarikan, mengembangkan dan memanfaatkan budaya Betawi tidak bisa kita lakukan sendiri dan harus bersama-sama. Undang-undang Kemajuan Kebudayaan menjadi kewajiban kita untuk melakukan bersama-sama. Tidak sendiri-sendiri. Misalnya perlindungan sendiri, pengembangannya sendiri, pembinaannya sendiri, dia harus simultan bersama-sama. Dan kalau itu terwujud, maka kebudayaan bukan hanya aspek pariwisata, bukan hanya aspek budaya, tetapi kebudayaan menjadi investasi yang luar biasa yang bisa menghasilkan ekonomi bagi semua orang. Oleh karena itu, yuk kita jaga dan kita pelihara budaya kita, khususnya budaya lokal. Ya, terima kasih Bapak Imron. Nah, sahabat Warta Kota, itu tadi bincang-bincang kami dengan Pak Imron
mengenai perkampungan budaya Betawi dan juga Setu Babakan begitu ya. Sampai bertemu di narasumber selanjutnya. Saya mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.